Al-Fatih ayat 38, innallaha alimu ghaibis samawati wal ard. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mengetahui perkara yang gaib yang terjadi di langit dan di bumi. Jadi Allah ceritakan ini kepada kita karena dia tahu akhirat apa yang terjadi, karena dia maha tahu. Disampaikan ini kepada kita hamba-hambanya. Innahu alimu bidzati sudur. Allah adalah zat yang sangat atau maha mengetahui apa yang ada dalam hati umat manusia ini. Wa bihadzal ilmi syamil, seolah-olah Allah mengatakan begitu. Atau ayat ini mengatakan begitu. Dengan pengetahuan Allah yang sempurna, yaqdi fi jamil umur, yang bisa meliputi semua perkara dalam kehidupan umat manusia, fa huwa ta'ala al-alim. Dialah Allah zat yang maha tahu bi khafaya an-nufus, dengan apa-apa yang disembunyikan oleh hati manusia. Jadi Allah maha tahu. Jadi maksud begini Pak penilaiannya. Walaupun nampak luarnya kita ini mungkin jelek, amal kita kurang, tapi Allah lihat hati kita. Nanti dia nggak menilai semua orang jahat jahat semua, tidak. Lihat apa yang dia berbuat. Sama seperti di dunia ini, hakim yang bijak, maksudnya begitu melihat ada orang, misalnya orang mencuri, orang korupsi, orang berbuat katakan mengambil hak orang lain, dilihat dulu apa motivasinya. Kalau dia melakukan itu karena kebutuhan, pemenuhan kebutuhan karena lapar, mungkin orang ini bisa bebas. Lagi orang yang mencuri bukan lagi serakah, tapi karena pandangannya seperti Zionis Israel yang sekarang kita saksikan ini, memandang manusia itu, khususnya orang Palestina, dipandang oleh mereka hewan, gitu Pak. Orang Zionis Israel itu memandang orang-orang Palestina itu binatang. Sehingga kalau mereka bombardir seperti itu, bagi mereka nggak apa-apa, kayak kita bunuhin lalat, bunuhin nyamuk, bunuhin apa. Bagi dia begitu. Agak nyimpang dikit begini ya. Kalau boleh saya terangkan sedikit, agak nyimpang. Kalau seandainya ini yang terjadi di Palestina ini, kalau kita nilai sebetulnya Pak, itu ada satu pandangan hidup orang-orang Zionis ini yang keliru. Gak apa-apa saya nyimpang sedikit ya. Ini saya ingin luruskan begini. Mereka menganggap diri mereka adalah bangsa pilihan, orang-orang yang terpilih. Padahal Allah katakan walaqad karramna bani Adam. Kami telah memuliakan anak turunan Adam. Itu semuanya tanpa kecuali. Semua anak cucu Adam yang namanya manusia harus dihargai, harus dihormati kehidupannya. Nggak boleh sembarang kita membunuh. Bahkan disuruh dalam Al-Quran katakan kita kalau membunuh satu orang manusia sama dengan kita seolah-olah membunuh seluruh manusia. Itu dalam Islam itu begitu. Nggak boleh membunuh karena tanpa sebab yang dibenarkan menurut syariat. Itu kan begitu. Nah, kalau mereka tidak, mereka menganggap dirinya masih pilihan. Padahal yang terpilih itu, yang disuruh masuk ke dalam Ardul Muqaddasah itu adalah kaumnya Nabi Musa. Negeri yang dijanjikan itu kaumnya Nabi Musa. Siapa kaumnya Nabi Musa? Yang disebut kaumnya Nabi Musa adalah Bani Israel. Siapa Bani Israel? Bani Israel itu adalah anak keturunan Nabi Yakub. Siapa Nabi Yakub? Itu dari Nabi Ibrahim, Muslim. Nabi Yakub, Nabi Ibrahim itu dalam Al-Qur'an dikatakan wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yakub banihi, semuanya mengatakan innallaha astafa lakumuddin. Allah telah memilihkan kepada kalian agama Islam ini. Sebutnya itu agama Islam, ad-din pakai isim ma'rifah. Allah telah memilihkan agama kalian ini agama Islam. Dari mana tahunya? Karena kalimat berikutnya dalam Al-Qur'an berbunyi wala tamutun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, itu kalau dalam keadaan ya. Itu mereka lah yang dimaksud orang yang terbaik waktu itu. Bukan orang yang sekedar mengaku keturunan dari Nabi Musa, tapi tidak mengikuti ajaran Nabi Musa. Dulu Nabi waktu puasa Muharram, kalau bapak masih ingat, Nabi berpuasa di Mekah tanggal 10 Muharram biasa. Begitu Nabi hijrah ke Madinah, Nabi lihat kok orang Yahudi Nasrani juga puasa tanggal 10. Saat itu kemudian Nabi tanya,
Kenapa mereka puasa? Jawab oleh sahabat Ansor, orang-orang yang asli Madinah saat itu, bahwa orang Yahudi Nasrani itu berpuasa karena memperingati hari Allah menyelamatkan Nabi Musa. Sebagai rasa syukur. Mereka jadi puasa. Kata Nabi, kunna ahakku bi Musa minhum. Kita yang lebih berhak menjadi pengikut Nabi Musa dibandingkan mereka. Kita ini yang lebih pantas disebut pengikut Nabi Musa. Kenapa? Karena Nabi Musa membawa Taurat. Taurat itu membawa kitab Allah. Kitab Allah itu intinya tauhid. Nah, kitab Taurat itu sekarang jelmaannya adalah Al-Quran. Kita ini yang mengikuti Taurat. Kita ini yang mengikuti Al-Quran. Al-Quran ini berarti mengikuti Taurat sebetulnya. Kita ini lebih berhak. Makanya kata Nabi, tahun depan kita puasa tanggal 9 dan 10. Karena biar beda sama Yahudi dan Nasrani. Ternyata nggak sampai umur Nabi wafat. Tapi jadi syariat. Nah, jadi kita tahu bahwasanya ini maksud orang-orang yang disucikan, di orang-orang yang diperintahkan masuk ke dalam negeri yang suci, tanah yang dijanjikan itu adalah umat Nabi Musa yang ahli tauhid, seperti kita umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebetulnya itu bukan mereka yang menyimpang. Kalau mereka bukan ahli tauhid lagi. Kalau mereka di zaman Nabi itu sudah dikatakan mereka bukan umat yang mengaku aja mereka umat terbaik, umat pilihan Tuhan, itu ngakunya aja. Buka Al-Quran di surat Al-Jumu'ah, surat yang ke-62, ayat 8. Allah katakan begini. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannawul maut in kuntum shadiqin. Itu bunyi ayatnya begitu. Wahai orang-orang Yahudi, kalau kalian ngaku kalian adalah orang-orang pilihan Tuhan, auliaullah, wali-wali Allah, orang yang dekat sama Tuhan, disayang sama Allah. Kalau kalian ngaku itu, minta segera mati. Kata Allah. Minta segera mati, karena kalau mati kalian akan hidup dalam surga. Bersama dengan Allah. Jadi gitu. Coba minta mati. Kalau kalian ngaku orang yang benar, merasa auliaulillahi min dunin nas, bukan orang lain, tapi kalian yang disebut wali Allah, kalian disebut orang yang dicintai Allah, kalian disebut orang yang bahasa sekarang ini orang pilihan, bangsa pilihan. Kalau kalian ngaku itu, minta mati. Ternyata mereka nggak mau. Mereka justru perang ini sekarang pengen hidup, bukan pengen mati. Yang perang pengen mati justru orang-orang Palestina pengen mati syahid kan gitu, Pak. Kalau mereka orang kafir itu kalau perang, Pak, itu pengen untuk menambah teritorial, nambah kekuasaan, nambah kekayaan. Itu tujuan mereka. Jadi kalau mereka mati mereka takut. Dan ternyata ini yang kita harus pelajari. Yahudi itu ternyata bukan semuanya sama. Jadi dari pengikut Nabi Musa itu ada yang masih berusaha mengikuti ajaran Nabi Musa, walaupun sudah kitabnya dibuat menyimpang, ya masih ada yang kalau makan nggak mau makan babi, nggmau minuman keras, perempuannya menutup aurat, itu masih ada. Sama dengan orang Nasrani juga gitu, Kristen Ortodoks yang ada di Rusia sana, itu begitu, masih pakai jilbab, nggak makan babi, nggak minuman keras, itu ada orang Nasrani begitu. Yahudi juga ada yang begitu. Makanya kita nggak boleh sama ratakan. Yahudi yang begitu itu masih bisa bertetangga dengan kita, hidup bekerja sama masih bisa. Tapi Yahudi yang memerangi Palestina, Yahudi Zionis, Israel dan bahasa Arab itu namanya Sohyun. Sot ya, ya, Sohyun itu Zionis. Zionis itu tidak hanya Yahudi, Zionis Nasrani juga ada malah sebetulnya. Itu Zionis. Itulah orang yang memetakan dunia ini, bahwasanya dunia itu hanya untuk mereka. Khususnya tempat itu. Kenapa mereka kejar itu? Itu karena mereka merasa di tempat itu Ardul Muqaddas nanti akan turun Nabi Isa alaihissalam. Mereka tahu kalau Nabi Isa turun, ya kan ada hadisnya, kaifa antum idza nazala Isa bin Maryam fikum wa imamukum minkum. Bagaimana kalian nanti kalau Nabi Isa turun? Pemimpinnya adalah salah seorang di antara kalian, yaitu umat Nabi Muhammad. Itulah Imam Mahdi. Bagaimana keadaan kalian nanti di sana kalau sudah terjadi hal seperti itu? Itu maksudnya maksud Nabi adalah nanti Nabi Isa akan turun, pemimpinnya Imam Mahdi di Baitul Muqaddas itu, Baitul Maqdis. Akan turun di situ. Dan kalau dia turun, dihabisin semua Yahudi dan Nasrani, habis semua. Dan mereka pengennya di tempat itu nggak ada anak keturunan umat Islam yang bakal menjadi sebab Nabi Isa akan turun. Mereka berusaha hilangkan keadaan itu. Itu sebabnya mereka seperti itu. Dan sebabnya mereka punya anggapan
Itu kan dulu Nabi Musa nyuruh kami ke sini. Kami kan apa untuk Nabi Musa? Ini adil muqaddasah untuk kami. Kami bangsa pilihan. Itu cuma alasan yang dibuat. Padahal bukan itu. Karena orang Yahudi yang Yahudi beneran yang tidak seperti itu pun tidak senang memerangi orang Palestina seperti itu. Tidak menganggap orang Palestina itu adalah semuanya binatang. Tidak. Yang menganggap orang Palestina binatang itu cuma yang Zionis, Yahudi Zionis. Itu yang memerangi sebetulnya. Nah itulah ya kayak kemarin ini ada yang menilai macam-macam lah. Ada yang menilai kayak apa namanya? Ya sebetulnya Hamas itu menyerang karena sebab ya kayak sebab dulu Jepang itu ya dibiarkan Jepang menyerang Pearl Harbor ya supaya jadi alasan bagi Amerika untuk bisa menyerang balik Jepang ya, menggunakan bom atom. Nagasaki Hiroshima habis semua. Begitu pula Israel ini dia sebetulnya pengen menguasai semua area Palestina supaya ada alasan Palestina Hamas dibiarkan menyerang. Soal Hamas itu adalah boneka mereka tahu itu soal lain, itu soal kedua. Tapi jelas Hamas dibiarkan oleh mereka menyerang. Setelah menyerang, rakyat Palestina yang tadi Yahudi yang nggak setuju pun jadi setuju. Kalau gitu balas balik, pemerintahnya dapat izin dari rakyatnya untuk menyerang balik orang-orang Palestina. Sebetulnya itu yang terjadi. Ya, itu yang disebut oleh Nabi di dunia itu nanti akan ada khadda'un. Dunia ini akan isinya orang-orang yang menipu semua. Kita cuma tahu luarnya begitu, tapi ternyata perang itu dia yang bikin. Samping yang satu yang bantuin dia, nyatanya lagi nggak laku-laku, dia laku, bikin takut sekitar, ekonominya jadi bertambah. Wallahu a'lam bishawab. Ini maksud dengan ayat innallaha alimu ghaibis samawati wal ard innahu alimu bidzati sudur. Ya, ini kita kembali ke ayat ini adalah Allah tahu hati manusia itu. Latar belakang perbuatannya apa, meskipun dia ikut dalam kondisi seolah sekarang ikuti musuh, seolah dia kayak orang munafik, seolah dia kayak orang yang tidak berpihak kepada umat, ya Allah tahu kalau memang betul-betul hatinya benar, nanti di akhirat dia diselamatkan. Sebaliknya Allah juga tahu hati orang yang hari ini dia membela umat, seolah berada dalam barisan umat, tapi ternyata orang inilah yang membocorkan semua rahasia umat kepada pihak musuh. Itu juga Allah tahu. Makanya disebut kalimatnya innahu alimun bidzatis sudur. Jadi kalau udah urusannya surga dan neraka nanti di akhirat itu yang menentukan itu adalah hati kita. Allah nilai perbuatan kita itu dari hatinya. Makanya disebut innamal a'malu binniyat dari situ. Jadi kalau hati orang itu baik, Pak, insya Allah walaupun amal-amalnya kurang, nanti di akhirat Allah akan bisa menyelamatkan orang itu. Entah melalui syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW atau dari yang lain. Itu yang akan terjadi.